Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kesuksesan di dalam semua hal positif yang kalian lakukan. Nah, di konten video kali ini guys, saya akan membuat Q&A, quiz and answer. Kemarin banyak yang bertanya mengenai toko sembako dan toko kelontong. Nah, ini agak menyimpang dari konten sebenarnya guys. Karena basic saya sebenarnya adalah di sales canvas atau freelance. Tapi berhubung karena ini banyak yang bertanya, ya udah saya buat konten aja gitu ya guys. Nah, ada yang bertanya gini guys, Bang, gimana caranya membuat toko sembako atau toko kelontong dengan modal yang minim supaya untung kita itu tetap besar dan perputaran uang kita itu cepat? Kira-kira bisa nggak guys? Bisa. Nah, ini bagi sales canvas atau sales freelance, saya sarankan sama kalian juga buka warung atau toko di rumah kalian. Jadi kalian canvas, terus kalian juga punya warung sendiri di rumah, sehingga untung kalian bisa double gitu guys. Kalau misalnya di warung kalian bisa jual harga konsumen, nah saat kalian nganvas kalian jualnya dengan harga retail. Oke? Nah, cara untuk memulai usaha sembako atau toko kelontong ini ada 4 cara supaya kalian itu bisa mendapatkan untung yang besar, tapi modal yang kita keluarkan itu tidak terlalu banyak guys, dan perputarannya bisa cepat. Oke, langsung saja guys. Yang pertama adalah kalian beli produknya di sales resmi motoris guys, atau sales resmi grosir kayak gitu guys. Seperti yang kalian tahu, sales distributor itu ada dua, sales resmi sama sales grosir. Nah, tapi kalian harus bisa memilih distributor mana yang bisa memakai sistem tempo. Jadi untuk sistem tempo itu tidak hanya di grosir atau toko yang pengambilannya banyak guys. Ada beberapa distributor yang tetap mau melayani sistem tempo walaupun pengambilannya itu kecil. Salah satunya adalah distributor OT atau orang tua. Nah, apa aja produk dari OT? Salah satunya ada teh gelas, ada Tenggo, ada OOPS. Pokoknya wafer itu mayoritas adalah didominasi oleh brand OT. Ya enggak? Nah, untuk OT nama distributornya adalah Arta Boga Cemerlang. Itu nama distributornya. Jadi setiap distributor itu punya nama sendiri guys. Nah, biasanya untuk OT dia itu mau melakukan perjanjian dengan pemilik toko atau pemilik warung, entah itu warung grosir, entah itu warung retail, sama guys, tempo 2 minggu. Nah, dengan adanya sistem tempo, otomatis kita nggak perlu langsung membayar cash, ya nggak? Kita nggak perlu membayar cash, jadi modalnya itu nggak banyak. Maksudnya gini guys, kita dihutangin dulu sama distributor kayak gitu. Kita dihutangin dulu guys. Tapi kalau misalnya tempo itu gini guys, tempo itu misalnya hari Senin, ya nggak? Dikasih tempo 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu, walaupun barang kalian itu lakunya masih separuh atau bahkan belum laku sekalipun, kalian harus membayar guys, karena perjanjiannya adalah tempo itu. Beda sama titip jual, nanti akan saya jelaskan di setelah ini. Nah, untuk distributor yang bisa menggunakan sistem tempo, sebenarnya kalau semua grosir itu distributor ngasihnya sistem tempo. Tapi untuk warung retail atau warung kecil itu yang ngasih sistem tempo itu setahu saya juga punya warung kebetulan. Nah, itu ada OT, terus ada distributor dari Wings Food. Wings Food itu mendominasi produk-produk deterjen seperti Daya, seperti itu guys. Itu juga ada yang food sama yang non food. Terus yang kasih tempo lagi itu produk dari Forisa. Nama distributornya adalah Berto Kristanta Bersaudara. Untuk yang Wings Food itu adalah Niaga Tamarharja. Nah, untuk Berto itu dia itu distributor Top S. Dia juga tempo 2 minggu. Kalau Berto 1 minggu guys. Tapi kalau untuk yang Wings Food sama yang OT itu 2 minggu. Itu di kota saya guys. Saya nggak tahu apakah peraturan distributor itu di semua kota itu sama atau enggak. Tapi coba saya ingin bertanya dulu sama kalian, nama distributor OT di tempat kalian apa guys? Kalau misalnya sama, berarti kemungkinan peraturan juga sama. Oke, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar seperti itu guys. Itu tempo. Terus yang kedua, untuk membuat warung sembako supaya nggak ngeluarin modal banyak terlebih dahulu, kita bisa order barang di sales yang mau ngasih sistem titip jual.
Nah, ini bedanya tempo sama titip jual di sini, guys. Untuk titip jual itu misalnya biasanya ya, guys, kalau titip jual itu biasanya sales-sales makanan ringan, snack, cemilan, dia biasanya menggunakan sistem titip jual, yaitu kita hanya membayar barang yang laku saja, guys. Misalnya dia menitipkan snack ada 10 snack. Nah, kunjungan berikutnya snacknya baru laku 4. Ya udah, kalian hanya membayar 4 saja, guys. Nanti sisa snack itu akan di-refresh, ditukar yang baru. Nah, otomatis kita nggak nanggung rugi, kita nggak ngeluarin uang ya nggak. Kita cuma modal punya tempat usaha. Udah itu aja, guys. Itu titip jual seperti itu. Terus berikutnya, kalau misalnya kalian udah punya keuntungan dari sistem tempo sama titip jual tersebut, kalian bisa membeli barang itu di grosir. Nah, tapi jangan setelah kalian membeli grosir, sales motor itu kan nggak beli, itu salah, guys. Maksudnya gini, misalnya dalam 1 minggu toko sembako kalian bisa menjual rokok jarum super itu 10 slop dalam 1 minggu. Nah, kalian belanja di grosir 5 slop, nanti kalau ada sales motorisnya, kalian harus tetap beli 5 slop. Walaupun belanja di grosir lebih murah, tetapi belanja di sales motoris itu juga ada beberapa keuntungan, guys. Yang pertama adalah rapi sekali iklan. Yang pertama adalah kita bisa meminta support branding, entah itu spanduk nama, kita bisa minta sama sales motorisnya. Kalau kita minta sama grosir nggak bakal dikasih. Nah, kalau sales motorisnya kan dia juga orang dari distributor ya, jadi kita bisa minta sama dia. Mas, saya minta spanduk nama. Misalnya toko saya, toko Bangkit, bisa spanduk nama, spot etalase gratis, terus spot sampel. Nah, kalau misalnya di sales motoris biasanya kita sering dikasih sampel. Misalnya sales rokok, ya kita bisa dikasih sampel rokok. Nah gitu, guys. Bentar, ini memori penuh ya, guys. Oke, nah nanti sampelnya itu misalnya dikasih sampel rokok, kita bisa ecerin tuh sampelnya, kita jual. Itu kan juga menambah keuntungan kita ya enggak? Kalau belanja di grosir kita nggak bakal dikasih sampel. Tapi kalau belanja di grosir, kalian mendapatkan harga lebih murah daripada belanja di sales motoris, guys. Seperti itu. Jadi bagi kalian yang ingin membuka toko sembako ataupun sudah mempunyai toko sembako, kalau misalnya ada sales motoris harganya lebih tinggi, itu bukan dia menaikkan harganya, itu memang manajemen sistem dari distributor. Saya juga sudah pernah membuatkan videonya ya, guys. Nanti kalian bisa acak-acak semua video saya. Kalau misalnya kalian mau gitu ya, guys, kalian bisa tontonin video-video saya yang sudah pernah saya upload. Siapa tahu ada pembelajaran yang bisa diambil. Nah, terus berikutnya yang keempat, kalau misalnya kalian ingin dapat harga yang lebih murah lagi, kalian bisa belanja langsung datang ke distributornya atau supplier resmi. Jadi distributor itu di setiap kota pasti ada satu distributor resmi. Minimal itu ada satu loh gitu, guys. Untuk brand-brand yang sudah ternama, misalnya Wingswood, Unilever, KAO, B&G, dan lain sebagainya. Itu pasti ada satu distributor yang resmi di kota kalian. Nah, nanti kalian bisa dapat harga SSO atau harga modal grosir. Otomatis kalau misalnya kalian punya toko dan kalian jualnya itu eceran, otomatis untung kalian lebih gede. Kenapa lebih gede atau lebih besar? Karena kalian membeli dengan harga yang paling murah atau kalian dapat harga SSO, terus kalian menjualnya dengan harga DS atau harga jual konsumen, otomatis lebih gede. Tuh, jadi buat kalian yang juga seorang sales canvas, saya sarankan untuk membuat warung kecil-kecilan, guys. Saya juga membuat warung kecil-kecilan, guys. Ya, mungkin itu 4 hal yang bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian ingin membuka toko kelontong atau toko sembako gitu ya, guys. Nah, tapi ini ada tips lagi, kalau misalnya kalian udah dikasih sistem tempo, kalian harus pintar-pintar memilih barang yang fast moving dan slow moving. Fast moving itu barang yang perputarannya cepat, itu biasanya barang-barang food atau barang-barang konsumtif atau kebutuhan sehari-hari. Misalnya dari OT ya kan, ordernya itu mentang-mentang dikasih tempo, kalian ordernya baterai batu alkalin, kalian order banyak, nggak usah, guys. Jadi kalian ordernya itu yang barang-barang yang perputaran penjualannya itu cepat, seperti teh gelas, terus ada UC 1000 kayak gitu, guys. Terus ada lagi Tenggo, itu kan perputaran cepat kayak gitu. Karena kalau tempo, sistem tempo itu
kalau jatuh tempo walaupun barangnya belum laku sekalipun harus tetap bayar, beda sama titip jual. Oke gitu ya guys, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nah buat kalian yang punya ketertarikan dengan dunia kanvas atau toko sembako gitu ya guys, kalian bisa bantu subscribe video ini supaya channel ini bisa terus berkembang, dan pengisi videonya juga lebih semangat dalam memberikan konten-konten yang bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time. Akhir kata, kita menjadi luar biasa saat kita berpikir bahwa kita bisa.